Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ana ukarriru maratan saniyah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lailatukum sa'idah ayyuhal ikhwah. Sa'idatun mubarakah. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Yep. Tayyib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwah walladzi qaddara fahada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'udatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tayyib, fi hadhihi al-fursah nahnu sanadrusu fi ma yata'allaq bi al-as'ilah an kam umruk wa kadzalika ma hiwayatuk. Bil ams qad bahasna fi ma yata'allaq bi at-ta'aruf. Kemarin kita sudah membahas terkait perkenalan. Al-muhawarah baina syakhsain, perkenalan antara dua orang. Ta'aruf, tentang perkenalan diri. Suma al-an nahnu sanadrusu fi ma yata'allaq bi as-su'al an kam umruk wa ma hiwayatuk. Hari ini kita insyaallah akan belajar terkait bagaimana cara membasarapkan umur yang benar, terkhusus umurnya sendiri minimal. Kemudian nanti akan dilanjutkan terkait hobi. Baik, qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatan nabi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hunaka tujad al-as'ilah wa hunaka yujad al-as'ilah, yakni kam umruk. Kam umruk, berapa umurmu? Boleh kam umruk, boleh kam umruka. Kalau kalil mukhatab, ketika orang yang diajak bicara adalah laki-laki. Kalau kam umruki, perempuan. Kemudian umri al-an, umur saya sekarang. Umri al-an, umur saya sekarang. Satu misal di situ. Sab'a asyrata sanatan, 17 tahun. Tis'a asyrata sanatan, 19 tahun. Samania asyrata sanatan, 18 tahun. Sampai isruna sanatan. Kalau teman-teman mau membasarkan puluhan, tinggal ditambah wawunun. Isruna, salasuna, arba'una, khamsuna, tis'una, wama ila dalik. Kemudian kalau 21, wahidatun wa isruna sanatan. Wahidatun wa isruna sanatan. Kemudian kalau 22, isnatani wa isruna sanatan. Misalnya 31, wahidatun wa salasuna sanatan. Wama asbaha dalik, wama ila dalik, ila akhirih. Kemudian khalas intaha. Yumkin hal indakum as-su'al an hadhihi al-madah. Al-madah ana ashrah ilaikum qalilan au munasib bi ihtiyajat minkum. Saya jelaskan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman masing-masing. Soalnya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut terkait materi ini. Biasanya akan disajikan oleh pihak kursus online. Biasanya kalau nggak hari Ahad itu ada tambahan materi yang akan disampaikan lewat grup, akan dibagikan lewat grup berupa Zoom, bisa jadi juga berupa link YouTube. Tayyib, hadih ya asyarh minni qalilan minni. Tafadhal ilaikum. Hal antum turiduna an tuqaddim as-su'al fa'alaihi ayyarfa yaday. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Tayyib, tafadhal ukhti Rosi.
Pada Nah, Ustaz Afwan, nah, uridu an as'al. nah, Ini Ustaz terkait dengan tahun ya, umur ya. Kalau nah, misalnya sab'ata, kan biasanya ada yang pakai ta tuh sab'ata asyara mm-mm. sanatan atau sab'a asyarata ya yang betulnya. Nah, tayyib, Kalau misalnya pakai sab'ata tayyib, di satuannya. nah, tayyib. Terkait bilangan 13 sampai 19, 43 sampai 49, 53 sampai 59 dan seterusnya itu berlawanan dengan ma'dudnya. Ukhti tahu ma'dud? Eh, Ma'dud itu pembilang ya? Naam, kalau adat itu yang bilangannya. Lah, kaidahnya terkait yang saya sebutkan tadi, antara bilangan adat sama ma'dudnya itu berlawanan. Jadi misalnya ma'dudnya itu mu'annas, maka bilangan satuannya itu mudzakkar. Ketika ma'dudnya mudzakkar, bilangan satuannya mu'annas gitu. Satu misal, 14 siswa, 14 siswa. 14 siswa. Arba arba'ata arba'ata asrota toliban. Kalau siswi misalnya arba'u atau arba'a asrota tolibatan gitu. Jadi harus berawanan antara satuannya terkait adat dan ma'dudnya. Melihat ma'dudnya apakah mudzakkar atau muannas gitu. Kaifa fahimtum? Paham tuh insya Allah. Nah, untuk alhamdulillah. Akhi Junaidi tafadhol. Apa Ustaz untuk anak asal? Kalau kita kalau 11 kan ihda wa isrun. Kalau Eh, misalkan 21 tahun kita mengatakan ihda wa isruna sana, apakah itu thayyib atau khata? Tayyib. Thayyib. Ihda aw wahidah sawa. Oh, Boleh. sama ya. Di makna wahidan. Naam. Nah, ini syukran Ustaz. Afwan. Sama kayak kita membasarkan 21 siswi ya. Ihda wa isruna tolibatan gitu. Pokoknya muannas. Ihda itu muannas. Tayyib. Ukhti Siti Sa'ada tafadhali mada turid an tas'al. Oh enggak jadi. Akhi Fadli tafadhol. Apa Ustaz uridu an as'al? Tayyib. Bedanya saya Hmm. pernah dengar itu kalau untuk kalimat apa namanya angka, apa Naam. bedanya salasun dengan salasin, Naam. isrin dengan asr, isrin Isrun. dengan Isrun. isruna. Naam. Iya, misalnya wahid wa isrin gitu, tadi ya salah salah salasin gitu. Mohon maaf, bantu dijelaskan Ustaz. Naam. Syukran Tayyib. juga kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya perlu memancing dulu Akhi Fadli. Akhi Fadli tahu fa'il? Fa'il kata kerja. Laisa. Kalau fa'il itu Eh, orang yang melakukan. fi'il, fi'il kata kerja tadi. Ayo. Nah, nah, Oke. fa'il itu kata kerja, atau orang yang melakukan. Biasanya jatuh Iya, setelah fi'il. Nah, fa'il oke. itu i'rabnya wajib apa tahu? Tahu Belum tahu istilah Ustaz. tahu istilah i'rab? Tahu, I'rab Nah, pernah dengar. nah, Nah, terkait fa'il itu i'rabnya itu wajib rofa. oke. I'rabnya wajib rofa. Nah, salah satu tanda rofanya di situ wawun nun. Hmm. Nah, ketika posisinya dia jadi fa'il, maka tanda i'rabnya adalah wawun nun. Salasuna. Satu misal ya.
Mm-mm. Satu misal, dhahaba, ya, dhahaba salasun wa isruna talibatan. Nah, dhahaba itu kan fi'il. Kalau Mm. fi'il pasti butuh fa'il. Nah, Oke, fa'ilnya itu wajib rofa. Maka dari oke, itu, salasuna itu nanti tandanya wawun nun atau wawu. oke. Siap, Ustaz. Kapan kapan isrina, tapi perlu diketahui wawun Mm-mm. nun atau yang wajib rofa itu tidak hanya fa'il aja. Ada kalanya mubtada, ada kalanya khobar, ada kalanya naibul fa'il, ada kalanya isimnya kana. Nah, kalau menjadi jabatan demikian, maka tandanya wawun nun. Kemudian, kapan ya nun? Itu ketika dia posisinya satu misal jadi maf'ul bih. Posisinya jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutkan objek. Objek itu sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, objek atau maf'ul bih itu i'rabnya wajib nasab. Satu misal, ishtara itu atau yashtari zaitun ishrina sayyaratan. Zaid membeli 20 mobil. Lah itu ishrina dia posisinya jadi maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu i'rabnya wajib nasab, makanya tandanya adalah ya gitu. Jadi bagaimana caranya menentukan? Harus melihat terlebih dahulu dia posisinya berkedudukan sebagai apa. Gitu. Kalau misalnya jadi khobar, ya berarti wawu tandanya isrun. Kalau misalnya jadi maf'ul bih, berarti isrin. Kalau menjadi fa'il isrun, menjadi naibul fa'il isrun, menjadi maf'ul bih isrin, menjadi khobarnya kana isrin, gitu. Kaifa? Fahimna, Ustaz. Alhamdulillah, fahimtum? Fahimna. Tayyib. Syukran, Ustaz. Afwan. Walan ukhti Neni? Afwan ya Ustadz, uridu an as'al. Tayyib. Eh, Ini Ustadz, masih berkaitan dengan menyebutkan umur. Ini kan Nah, kalau wahidatun wa isruna, insya Allah paham ya, nah, satu. Isnatani untuk dua. nah, Kemudian salasun, homsun itu untuk puluhan. ya. Nah tapi mengapa 28 jadi samanin? Nah, tayyib. Saman, samania khususnya, dia merupakan isim mangkus. Isim mangkus itu tandanya sebelumnya itu ada ya, ya. Satu misal kodi, ya, kodi. Ya. Kodi itu sebenarnya ada yaknya. Satu misal samakan dengan lafadz al-qadi. Ketika dia rofa itu adalah tandanya dhammah muqaddarah dengan membuang ya. Misalnya, seharusnya kan al-qadiyu. Kalau dia jadi fa'il atau jadi khobar, itu nanti yaknya dibuang. Qadin. Ja'a qadin. Gitu. Jadi yaknya dibuang. Karena apa? Karena dia merupakan isim mangkus, rofaknya dengan tanda dhammah muqaddarah. Gitu. Nah, khusus untuk angka 8 aja Ustadz. Nah, khususan angka 8. Dia merupakan isim mangkus. Isim mangkus, Ukti Neni tahu isim mangkus? Belum Ustadz. Belum. Jadi Belum. ada isim mangkus, ada isim maksur. Dia itu tanda i'rabnya itu dikira-kirakan. Baik Ustadz. Ini kan ada 18 samani. Tadi yang kata Nah, Ustadz dari iya ya. Kalau 80 Ustadz? tinggal ditambah wawun nun Isrun. sama nuna Guna. Oh, kembali ya Ustadz ya. kembali. Oh iya, baik baik baik. Nah, Sampai saat ini sudah terbayang Ustadz. alhamdulillah. Syukran Tayyib. Ustadz. Afwan. Kemudian mau akhimuh Nur Apa Ustaz? Santani. Nah, Itu
An As'al. Tayyib. Ya, saya mau nanyakan ini tentang pembacaannya isnatani wa isruna. Kan terkadang ada isnani dan asani. Mana yang baik itu, Ustaz? Oke. Terkait bilangan, itu ada bilangan asli, ada bilangan tartibi. Nah, 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 lah Habib, satu satu misal bilangan tartibi itu ya, seperti yang ke satu misal atau urutan. Satu misal al-faslu al-awwal, al-faslu as-salis, al-faslu ar-rabi. Nah, itu merupakan atau al-faslu as-sani. Itu ya, merupakan susunan adat tertibi. Adat asli itu contohnya berikut ini. Misalnya 3 kelas. Salah satu fusulin. Salah satu fusulin sama al-faslu as-salis itu beda. Kalau al-faslu as-salis itu terjemahnya kelas 3. Tapi kalau salah satu fusulin itu artinya 3 kelas. Nah, yang dikehendaki dalam penerjemahan umur ini karena dia merupakan adat asli, penggunaannya adalah isnatani wa isruna sanatan. Pakai isnatani. Itu kalau muannas. Tapi kalau mudakar isnani. Jadi isnani sama asani beda. Kalau terkait umur, as-sahih, misalnya 21 tahun, isnatani wa isruna sanatan. nah, 32 tahun, isnatani wa salasuna sanatan. Baik, baik, nah, syukran. afwan. Al-akhar, man alladhi yurid yuqaddim as-su'al? Afan Ustaz, Naam. ya untuk urus kita kan daripada hiwar banyak, banyak percakapannya lah. Apakah nanti pelajaran yang tadi tentang daurah Nausar itu ada pembelajaran tersendiri setelah Oh, ini? naam ada. Jadi bulan kedua. Oh Bulan iya, kedua itu khusus nahwu sorof. Kalau iya, bulan pertama itu khusus maharatal kalam, keterampilan berbicara. Jadi iya, tidak tidak banyak fokus terkait membahas kaidah. iya, baik. Terima kasih. Nah, alal akal antum tastati'una an tutarjimu al-umur al-sahih. Minimal teman-teman bisa menerjemahkan umurnya dengan benar. Gitu. Outputnya terkait materi hari ini. Al-akhar man alladhi yurid ayyuqaddim as-su'al? Afwan Ustadz, Naam. nah Ustadz, misalnya saya umur nih, umri eh, thalatha wa thalathuna sana. Naam. Sahih Ustadz? Salasa wa salasuna sanat sahih. Masya Allah, syukran, syukran. Afwan. 33 tahun ya? Nah Ustadz. Naam sahih. Khalas ma fi? Soal Cek, fima cek. yata'allaq bi al-umr? Cek Ustadz, cek. Naam. Kapan Ustadz penggunaannya ketika dia dibaca khomsun, misalnya khomsun wa isyruna sanatan dan khomsatun wa isyruna sanatan. Itu kapan digunakan khomsatun dan khomsun? Naam, tayyib. Pertama lihat dulu makdudnya. Akhi Arifin tahu makdudnya? Sanatan. Tayyib. Sanatan itu muannas. Ketika makdudnya muannas, maka adat satuannya harus mudakar. Ketika makdudnya mudakar, adat satuannya harus muannas. Satu misal, 35 siswa. Siswa ya, siswa itu kan mudakar. Ya. Bagaimana, Salah bagaimana dengan Ustadz yang apa Ustadz? Saya potong sedikit Ustadz. Yang wahidah. Wahidatun wa isyruna sanatan. Aywa, itu khusus untuk 11, 12, 21,
Oh gitu ya. 22. Oh 11 12. Oh Heeh. ada khususnya. Oh ya Ustaz ya. Nah Iya, Ustaz. banyak banget adatnya itu. Adat terkait Ya. kaidah adat itu banyak banget. Bahkan Oh ada nah Ustaz. Nah. dibuat Zoom khusus. Nah. Nah, Ya, syukran Ustaz, syukran. afwan. Oke, untuk mukadimah saja ya. 1 sampai 2 itu adat sama makdudnya sesuai. Mudakar, muanas. 3 sampai 10 itu berlawanan. Adatnya mudakar, makdudnya muanas. Adatnya muanas, makdudnya mudakar. Itu berlawanan. Kemudian 11, 12, 31, 32, 21, 22, 41, 42, 51, 52, sampai 91, 92 itu nanti sama. Kalau makdudnya mu'annas, adat satuannya mu'annas. Kalau makdudnya mudakar, adat satuannya mudakar. Tapi kalau 23 sampai 29, 33 sampai 39, 43 sampai 49, sampai 93 sampai 99 itu nanti berlawanan antara makdud dan adatnya. Gitu. Tayyib, Eva? Taib, Tayyib, khalas? Khalas Ustaz, khalas. Mas Nah, Ustaz. tayyib. Wal'an sanastamiru ya. Oh ini, Akhi Faiz. Nah, tafadhal Akhi Faiz, mada turid an tas'al? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uriduan asal, kalau penyebutan tahunnya itu gimana Ustaz? Kaifa? Al-Murad, gimana Penyebutan tahun maksudnya? itu kayak gimana? Apa dulu yang harus disebutin? Tahunnya dulu, apa bilangan dari 7 ke depan atau depan ke belakang gitu? Oh, cara membahasa Arabkannya. Iya, iya. Cara Yang bahasa Arabannya. puluhan. Tahun-tahun, tahun. Tahun gimana? Akhi Faris mau membahasa Arabkan gimana? Nanti saya bahasa Arabkan. Mama ini bahasa Arabnya kayak itu loh Ustaz. Tahun 1987 gitu. Itu penyebutannya itu gimana? Cara bahasa Arabnya? Dari mana dulu gitu? Oke. Kalau semisal puluhan, ya semisal 91, 92, 41, 42, itu yang dibahasa Arabkan satuannya dulu, baru kemudian puluhannya. Satuannya dulu, baru puluhannya. Ya. Contohnya Ustaz? Contohnya kayak tadi itu, salah sun wa isruna sanatan. Salah sun itu kan satuan. Isruna puluhan. Nah gitu. Satuannya dulu baru puluhannya. Bukan puluhannya dulu baru satuannya, kebalik. Kalau kita kan menyebutkan 35. 30-nya dulu kan yang disebutkan. Enggak, tapi kalau bahasa Arab satuannya dulu baru puluhannya. Gitu. Kaifa akhi Faiz? Kurang Ustaz. Alas ya. Jadi kalau membahasa Arabkan puluhan itu satuannya terlebih dahulu baru puluhannya. Tayyib, wasual asani, pertanyaan kedua, mah hiwayatuk, apa hobimu? Hiwayati, lagi nanti juga menyesuaikan hobinya teman-teman. Hiwayati, tambah ya, hiwayati kasiroh minha. Hobi saya banyak di antaranya. Minha di antaranya. Nah, nanti menyesuaikan hobinya teman-teman itu apa. Kemudian, ini. Ada pertanyaan, mada turidu antakuna fil mustaqbal. Apakah di kemudian hari kamu ingin menjadi apa? Atau di masa yang akan datang kamu ingin menjadi apa? Mada turidu an takuna fil mustaqbal, di masa yang akan datang kamu ingin menjadi apa? Kalau secara arti letterleknya, turi itu artinya ingin. Takunu menjadi fil mustaqbal yang akan datang atau di kemudian hari. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau yang diajak bicara itu laki-laki, maka turidu.
Kalau perempuan turidina. Kemudian di situ ada antakuni. Ketika ada fi'il mudhari, domirnya anti, satu misal tadhabina, takroina, taftahina, ketika didahului oleh huruf an, itu nanti tandanya membuang nun atau hasfun nun. Maka di situ antakuni fil mustakbal, bukan antakunina fil mustakbal. As-sahih antakuni fil mustakbal. Kemudian al-ijabah, jawabannya uridu an akuna, saya ingin menjadi tobiban au tobibatan, mudarrisan au mudarrisatan. Jadi nanti harokatnya fathah ya, harokatnya fathaten fil mustakbal. Tayyib, hal indakum as-su'al anil hiwayah wa kadzalika anis su'al madza turidu an takuna fil mustakbal. Tayyib, Akhi Junaidi, madza turid anta tas'al? Nah, Ustaz, kalau kita lihat teman yang pada paham bahasa kitab itu kan biasanya untuk membedakan tentang isim isyarah, misalkan dia pakai yang ala fi, itu pada akhirnya dibaca untuk harokat akhirnya, misalkan fi, fi mustakbali. Untuk mempertegas apakah itu memang harus dibaca kasrah pada akhirnya karena ada fi di depan atau tidak perlu ya? Terima kasih Ustaz. Naam, tayyib. Kaidah nahwu sorof itu sangat wajib diterapkan ketika keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu seperti baca kitab, baca Al-Quran. Pokoknya baca apapun itu. Tapi kalau maharatal kalam, keterampilan berbicara itu tidak perlu. Yang penting yang ngomong paham, yang diajak bicara juga paham. Iya. Jadi cukup disukun, Mm-mm. boleh ditampakkan. Mm-mm. Disukun tidak salah, ditampakkan juga tidak salah. Iya. Kalau sama orang Arab kelihatannya lucu saja. Nah, kalau sama orang Arab, kalau kita menyesuaikan dengan kaidah, biasa aja kalau ngomong gitu. Soalnya formal banget kalau seperti itu. Formal banget. Kalau pakai kaidah nahwu sorof, berbicara itu formal banget. Itu biasanya digunakan ketika ada seminar. Bahkan orang Arab pun tak salah loh terkadang nahwu sorofnya. Ya, jadi jangan heran teman-teman. Ya kayak kita sendiri ya. Kita bahasa Indonesia juga kadang banyak yang salah loh terkait kaidah penyusunannya. Betul, betul. Apa itu nilai kita bahasa Indonesia belum tentu 100, padahal kita orang Indonesia. Satu misal pernah dengar itu orang Arab ketika seminar, ana a'rifu al-madzafun gitu. Kemudian ditertawain. Karena yang benar itu al-madzafi. Posisinya jadi maf'ul bih, ya. Iya. Bukan fa'il. Mm-mm. Tayyib. Tayyib, al-akhir, man alladhi yurid ayasal? Khalas, syukran Ustaz. Khalas, tayyib. Khalas, mafi? Ustadz, Afwan. Nah, Akhi Hendri yang La. angkat. Oh, Oh, angkat tangan terlebih dahulu. Saya nggak tahu yang bertanya mana kalau nggak angkat tangan, ya mohon maaf. Tayyib, Akhi Hendri awalan. Uridu an as'al Ustaz. Nah, tafadhol. Tuh, tafadhol Akhi Hendri. Mikrofonnya. Loh, dimatikan lagi. Tuh. Ustaz. Afwan Ustaz. Nah, Kedengaran Ustaz. tayyib, khalas. Masmu. Dari itu takunu itu dari kata apa ya? Kana yakunu apa ya? Nah, kana yakunu. Hmm. Karena domirnya anta takunu. Kalau anti takunina. Berarti itu fi'il ya Ustaz, bukan Fi'il. isim. Fi'il. Tanda fi'il itu diantaranya didahului oleh huruf mudhora'ah.
huruf mudhara'a itu apa? Alif, nun, ya, ta. Kalau ada kalimat, jadi kita mau mendeteksi kalimatnya itu kalimat apa? Kalau dari segi tulisan, jika didahului oleh alif, nun, ya, atau ta, itu nanti merupakan kalimat fi'il mudhari'. Kalau dari segi kalimat, dari segi tulisan. Kalau dari segi makna ya kata kerja. Kalau menunjukkan kata kerja berarti dia kalimat fi'il. Gitu. Akhi Hendri? Ya. Soalnya di Al-Quran juga banyak, Ustaz. Wakanu. Nah, wakanu itu fi'il madhi. Artinya tadi apa, Ustaz? Lupa. Mada turidu an takuna fil mustaqbal. Di kemudian hari kamu ingin menjadi apa? Jadi Karena kalau itu ingin. nah, jadi kalau kita membahasa Indonesia kan atau menerjemah, kita itu mengikuti aturan kaidahnya bahasa Indonesia. Jadi cara menyampaikan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh teks itu kita harus menyesuaikan dengan bahasa kita. Kita nggak boleh menerjemah itu secara kata per kata. Soalnya nanti kalau kata per kata itu nanti bahasa Indonesianya sendiri itu tidak baku. Satu misal, apa yang ingin menjadi di kemudian hari. Kan tidak baku itu. Jadi menyesuaikan bagaimana enaknya bahasa Indonesia itu, tapi tidak membuang maksud yang ada dalam teks. Kadang pas, kadang enggak. Gitu, Akhi Hendri. Khalas, Akhi Hendri. Halo, Ustaz. Syukur. Iya, afwan. Akhi Abdul Rashid, tafadhal, mada turid an tas'al? Uridu an as'al Ustaz. Nah. Ustaz, ana apa ya? Istami ada anak saya sering dengar sering dengar bahwa ada bahasanya mudhof ilai. Dan dalam mudhof ilai itu kira-kira di sini itu yang mana ini? Karena saya cuma dengar aja, enggak tahu yang mana. Sering teman-teman bilang itu mudhof ilai, tapi yang mana apa gitu? Iya. Oke. Jadi cara mengetahuinya yang pertama definisi mudhof ilaih itu apa? Mudhof ilaih itu komponen yang disebut dengan idhofah. Idhofah itu terdiri dari mudhof ilaih. Satu contoh. Definisinya terlebih dahulu ya. Idhofah itu apa? Idhofah itu adalah dua kalimat isim yang disandarkan pada kalimat isim yang nomor 2. Atau kita mudah memahaminya ketika membaca itu digabung. Satu misal, kitabu toharoti. Kita nggak boleh membaca kitabu kemudian atau haroti. Enggak. Tapi kitabu toharoti. Bacanya itu jadi satu. Dua kata bacanya jadi satu. Kitabu toharoti. Itu namanya mudhof ilaih. Kitabu mudhof atau haroti mudhof ilaih. Nah, kalau yang dalam teks ini tidak ada mudhof ilaihnya. Semuanya dipisah. Mada turidu antakuna fil mustaqbal. Dua kalimat isim ya definisinya. Gitu, Akhi Abdul Rashid. Berarti intinya dia dua kalimat isim ya Ustaz ya? Nah, dua kalimat isim yang dibaca tanpa disambungkan, terpisah. diwasal. Nah, tanpa terpisah. Diwasolkan ya. Nah, diwasolkan. Nah, Ustaz Afwan berarti kalimat ya. Ciri-cirinya mudhofnya nggak boleh beral. Jadi nggak boleh alkitabu atau haroti nggak boleh. Kalau beral, boleh, ya? nah, kalau beral itu nanti beda lagi susunannya. Kalau beral itu nanti susunannya beda lagi. Bisa jadi na'at man'ut. Misalnya Ustadz, al-qalamu maksurun. Itu nanti mutada khobar. Oh, mutada khobar. Iya. Nah, contoh-contoh yang dekat misalnya gimana Ustadz? Yang misalnya al-kitabu fi al-kitabu. Al-jadi itu misalnya na'at man'ut. Satu misal ya teman-teman.
Jadi terkadang atau kebanyakan nahwu atau susunan itu juga menentukan kebenaran dari terjemah. Ya, satu misal, Alkitabu jadidun. Terjemahnya itu apa? Coba kira-kira Abdul Rosid. Terjemahnya apa? Buku ini baru. Alkitabu jadidun. Jadidun baru. Buku baru. Buku baru. Kalau Alkitabu al-jadidu. Alkitabu buku ini khusus, kemudian al-jadidu berarti tidak bisa ya. Jadi gini, kalau Alkitabu jadidun itu terjemahnya buku itu baru. Begitu. Buku itu baru. Tapi kalau Alkitabu al-jadidu, buku yang baru. Masya Allah. Yang pertama itu susunan mubtada khobar, yang kedua susunan naat man'ut. Ciri-ciri susunan naat man'ut itu ada yangnya tambahannya. Yang dilekatkan ya. Naam. Buku yang baru, buku yang bagus, buku yang mahal. Tayyib, kaifa akhi Abdul Rosid? Alhamdulillah. Nah, syukur. makanya kalau menerjemah itu Google Translate itu belum bisa sampai karena rumitnya kaidah nahwu shorof itu. Kebanyakan salah kalau menerjemah. Karena bisa jadi dalam satu kalimat ada dalam satu ungkapan mubtada'nya di awal, kemudian khobarnya di akhir. Karena Google Translate-nya itu belum memenuhi, ya itu tadi, belum bisa. Mungkin fiturnya belum ada. Saking rincinya ilmu nahwu shorof belum bisa menerjemahkan dengan benar. Bisanya, alhamdulillah Ustaz, anak bingung ini jadi lebih bagus. Nah, alhamdulillah. Bisanya per kata baru bisa. Ya baik Ustaz. Nah, Tayyib ada akhi Iya. Firujil. Kita lebih ini Pak Ustaz, fokus kepada maharatul kalam saja. Naam. Tidak bingung yang masih awam juga, karena Naam. tadi kita pembahasan khusus nih. Naam. Lebih fokus ya. Terima kasih Ustaz. Afwan, kurang 5 menit ya. Kurang lebih terkait pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti habis itu praktek kita ya. Di sini akhi Fakhrul Rijal bukannya bisa ya tat mudhaf dan mudhaf ilaih ada alnya enggak bisa. Coba di murojaah lagi ya. Akhi Seni, tafadhol. Ya, ini ada waktu 5 menitan ya Ustaz ya. Naam. Mungkin atau apa gitu, masukan atau apa gitu Ustaz. Sebenarnya ini kalau belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris mudah mana sih Ustaz? Kayak tadi katakanlah kalau bahasa Inggris kan ada present, simple present dan sebagainya itu ya. Kalau di sini tadi Alkitabu jadi buku yang baru. Kalau bahasa Inggris kan dibalik tuh gitu kan, new book gitu kan. Kalau di sini kan enggak gitu ya, seperti itu. Mudah mana ini enggak? Kasih kisi-kisi nih gitu kan. Yang kedua itu pertanyaannya adalah pertemuan keberapa atau bulan keberapa nanti ada terjemah Quran gitu Ustaz. Jadi kita bimbingan terjemah Quran kata per kata nih atau bagaimana tuh Ustaz gitu kan. Nah. Yang ketiga nih, yang terakhir. Tempat khususnya di mana Ustaz? Di kampung Inggris kan ya, di mana tuh? Ada di situ mungkin barangkali nanti suatu saat pengen silaturahim ke sana gitu. Terima kasih. Nah, jadi pertanyaan pertama, kalau ditanya mana yang lebih mudah antara bahasa Inggris dan bahasa Arab, pertama tergantung ghirrohnya, semangatnya itu yang mana. Itu yang pertama. Kalau menggebu-gebu pengen bahasa Arab, ya bisa. Menggebu-gebu pengen bahasa Inggris, ya bisa. Kemudian kalau ditanya cepatan mana bahasa Inggris sama bahasa Arab kalau mempelajarinya tergantung dengan bagaimana caranya belajar dan bagaimana kesungguhannya dan kemudian bagaimana Allah memberikan pemahaman kapan. Karena kita nggak bisa menentukan kita paham sekarang. Bisa jadi di kemudian hari kita paham. Tapi perlu diketahui teman-teman, antara bahasa Arab sama bahasa Inggris itu lebih kaya kaidahnya, lebih kaya kosakatanya dibandingkan
bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab itu lebih kaya kosakatanya. Karena lebih kaya kosakatanya, lebih banyak kaidahnya, maka kalau dibandingkan ya lebih sulit bahasa Arab. Satu misal kamus bahasa Inggris itu mungkin segini, ya, segini. Kamus bahasa Arab itu segini, teman-teman. Ada kamus bahasa Arab segini. Karena kayanya kosakata yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Gitu, itu terkait pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, aduh kan lupa saya. Pertanyaan kedua tadi apa? Untuk terjemah kata per kata Oke, Quran. terkait terjemah kata per kata itu saya kurang tahu. Di pamfletnya itu ada ndak terkait khusus terjemah kata per kata. Kalau ndak ada berarti ndak ada. Itu adanya di kelas lain. Adanya di kelas lain atau program lain. Istilahnya ada programnya namanya program tamyiz. Tamyiz itu dikhususkan untuk memahami terjemah kata per kata. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya di Pare. Tempatnya di Pare. Kalau saya sendiri di rumah. Posisinya di rumah. Jadi begitu, Akhi. Akhi, halo. Tayyib. Terakhir, Akhi Nur Maida. Oh, Halo. Ustaz, syukran. Itu apa itu? Kurang Nah, jelas. doa Halo, kurang jelas. belum dijawab. Halo, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, urid Nah, suaranya tidak jelas. Suaranya tidak jelas. Atau itu tentang huruf ini. teman-teman mendengar suaranya dengan jelas? Kurang jelas Ustadz. Kurang jelas. Bisa via chat aja, Bu. Ibu siapa Tahu. itu? Jelas, Ustaz. Bertanya via chat aja, Bu. Nah, tafadhol. Maaf, insya tuh. Oh iya. Doaif. Di kolom chat saja, di kolom chat saja. Oke. Di kolom chat saja, Bu.
Chat saja, Bu. Siapa yang tadi bertanya? Ukti Nurmaida left Zoom Ustaz. Nah, Tayyib. Tayyib al-akhir. Ya, pertanyaan akhir. Oh, pertanyaan terakhir. Materi terakhir terkait rokem ya, terkait nomor HP. Kalau nomor HP cukup menerjemahkan satu persatu. Misalnya 085 sifar khomsah sifar samania khomsah. Kemudian satu angka satu bahasa Arab. Jadi tidak perlu digabung misalnya menjadi puluhan atau jutaan, cukup pakai bahasa Arabnya satuan. Misalnya 085 berarti sifrun sama nia khomsa disukun juga boleh, diharokati juga boleh. Ma huwa raqmu hatifik, berapa nomor HP-mu? Ma huwa raqmu hatifik, berapa nomor HP-mu? Nomor HP-mu. Raqmu hatifi, nomor HP saya sekian sekian sekian. Jadi kita di sini ada 4 pertanyaan ya teman-teman. Ada 4 pertanyaan. Saya tulis terlebih dahulu. Nanti teman-teman gunakan pertanyaan ini untuk saling bertanya. Lahdo, saya tuliskan terlebih dahulu. Jadi ada 4 pertanyaan ya. Kam umruk, ma hiwayatuk, mada turidu antakuna fil mustaqbal, ma huwa raqmu hatifik. Ya, ada 4 pertanyaan. Nah, undur ila al-majmu'ah silakan dilihat di grup. Anak handphone ini Ustadz, kalau anak buka grup, tak kembali dari Zoom. Keluar Gimana? dari Zoom. Enggak kembali. Enggak keluar. Handphone anak ini kalau misalnya anak mau buka grup, ya, itu keluar otomatis dari Zoom, Ustadz. Masa sih? Biasanya masih terdengar suaranya. Iya, biasanya. Bapak ketik yang garis 3, Pak. Ketik yang garis 3 nanti akan tersisi sendiri, dia nggak close enggak. Yang sebelah kiri ada garis 3 di bawah. Klik saja nanti dia akan terpisah, nggak bakal nge-close yang nge-zoomnya enggak. Ini saya buka ada 3 pilihan, tanya jawab, pengaturan cepat, sama putuskan video, audio. Gimana? Saya tampilkan konten rapat. Afwan Ustaz, ada soal kita jawab atau sekarang atau besok? Habis ini. Nanti akan saya bagi kelasnya. Oh, baik. Syukuran Ustaz. Afwan.
Tayyib, tafadhal man alladhi yurid ayujariba al-muhawara fi ma yata'allaq bihi hadhil as'ilah. Siapa yang mau mencoba? Tayyib, akhi Arifin ma'a akhi HP. Tafadhal. Afan Ustaz, boleh bertanya sedikit Ustaz? Aduh, waktunya praktek terlebih dahulu, Besok ya, besok Oh, ya. nah Ustaz. Nah, kalau misalnya pertanyaan ya nanti lama jawabannya, mau habis soalnya. Minimal kita ngomong bahasa Arab praktek dulu ya. Besok pertanyaannya besok ya. Tayyib akhi HP ma'a akhi Zamzami. Kam umruk? Tafadhal akhi Zamzami. Al-ijabah. Halo akhi Zamzami. Loh, nggak jadi. Oke, ma'a akhi Arifin. Sama akhi Arifin, tafadhal. Nah Ustaz, nah. Nah, ukhti HP, tafadhal isali ilaihi ya. Ilaihi. Kam umruk? Umri. Bentar ya Ustaz. Umri samaniyatu wa isyruna sana. Samani. Samani wa isyruna sana. Ma hiwayatuk? Riwayati as-sibaha. Maza Mm-mm. Maza turidu an takuna an Maza turidu an takuna fil mustaqbal? Maza turiduna Maza turiduna Maza turidu an takuna fi mustaqbal? Mana orangnya ini? Tayyib, saya langsung bagi kelasnya ya. Teman-teman nanti bisa bercakap-cakap dengan temannya yang ada di room. Biar semuanya bisa praktek. Perempuan sama perempuan, Ustaz. Oh, itu tidak bisa positif. Apa itu otomatis? Ukti, mohon maaf. Kecuali kalau ada anak yang belum join, itu baru bisa. Silakan masuk.
Akhi Bahrudin tafadhal bidukhul. Bisa masuk roomnya. Perut kembung setelah minum susu sapi. Bisa jadi kamu laktos intoleran. Ganti. Alhamdulillah wassalam. Mudhafnya merupakan sifat. Sifat ini bisa isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbah atau mubalaghah ism fa'il. Dan mudhaf ilaihnya merupakan ma'mul. Entah itu ma'mul rafa' secara makna dia sebagai fa'il atau naibul fa'il, atau merupakan ma'mul nasab yang secara makna sebagai maf'ulun bihi atau objeknya.
أنا خلاص خلاص Ustaz. Lahdo, kurang sebentar. Baik ya Ustaz. matian lah. Naam, tayyib. Lianna waqtana qad indaha haya nahtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukran Alhamdulillah. Ustaz. Tayyib. Hada Lanjut mayu. besok, Ustaz. Naam, lanjut besok. Hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran Ustaz, syukran Ya jaziran. Ustaz. Afwan, sama-sama. Syukran Ustaz. Afwan, sama-sama. Ustaz.